Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana proses pembentukan tim pengadaan barang dan jasa dalam program PAMSIMAS 3. Referensi yang saya pakai adalah petunjuk teknis program PAMSIMAS tahun 2018. Adapun ketentuan umumnya adalah yang pertama, pembentukan tim pengadaan dan proses pengadaan dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya SK penetapan desa oleh Dirjen Cipta Karya atau Bupati di masing-masing kabupaten Bapak Ibu berada. Ya. Tanda tangan kontrak dengan penyedia barang dan jasa dilaksanakan setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama. Terus ketentuan umum yang ketiga, orang yang duduk dalam tim pengadaan adalah anggota masyarakat yang mempunyai integritas, jujur, dan tidak mempunyai kepentingan-kepentingan pribadinya. Ketentuan yang keempat, tim pengadaan adalah masyarakat di luar keanggotaan Satlak Pamsimas, KKM, kader AMPL, dan aparat pemerintah desa. Yang kelima, jumlah anggota tim pengadaan harus ganjil antara 3-5 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang jumlahnya salah satu gendernya tidak boleh kurang dari 30%. Nah, langkah-langkah dan hasil dalam pembentukan tim pengadaan. Langkah yang pertama, KKM menetapkan kriteria calon tim pengadaan. Nah, kriterianya silakan Bapak dan Ibu merembuk sendiri. Ya, yang terpenting Bapak dan Ibu dengan adanya tim pengadaan bisa membantu mensupport pekerjaan khususnya di pengadaan barang dan jasa. Nah, hasil yang diharapkan yang pertama adanya kriteria yang jelas untuk calon anggota tim pengadaan. Misalkan seperti yang tadi disampaikan di slide pada saat ketentuan umum. Terus langkah yang kedua, KKM beserta tokoh masyarakat, Satlak, Kapespam, dan Kepala Desa melakukan rapat pembentukan tim pengadaan. Nah, hasil yang diharapkan, tim pengadaan sudah terbentuk. Nah, setelah terbentuknya tim pengadaan, KKM membuat berita acara pembentukan tim pengadaan, ya, yang ditandatangani tentunya oleh KKM dan kepala desa, ya. Nah, hasil yang diharapkan adanya berita acara pembentukan tim pengadaan. Nah, tentunya ini ada form standarnya yang Bapak dan Ibu harus lakukan. Ini ada form PT 501. Nah, form ini bisa Bapak dan Ibu download di Juknis program PAMSIMAS di tahun 2018. Ya, atau Bapak dan Ibu bisa meminta langsung kepada pendampingnya yang ada di desanya masing-masing. Nah, tugas dan tanggung jawabnya tim pengadaan yang pertama menyiapkan daftar barang. Ya, barang apa saja yang dibutuhkan. Contoh, ketika ada pekerjaan PMA, reservoir, pipanisasi, dan pekerjaan yang lain-lainnya, tentunya Bapak dan Ibu ada item-item spesifik ya untuk mewujudkan pekerjaan PMA misalkan. Apa saja material yang dibutuhkan? Contoh semen, pasir, ya, batu, koral, ya, terus misalkan kawat, paku, dan lain-lainnya. Itu dibuatkan sebuah daftar. Nah, terus tugas tanggung jawab yang kedua, tim pengadaan membuka kesempatan apabila ada masyarakat yang ingin menyumbangkan barang atau jasanya secara sukarela
untuk kegiatan program PAMSIMAS ini. Nah, ketiga, masyarakat diberikan kesempatan untuk pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku tentunya di program PAMSIMAS. Yang keempat, masyarakat yang bersedia untuk melakukan pengadaan dengan harga khusus tersebut akan menandatangani surat perjanjian. Nah, ini formnya sudah ada, bisa meminta langsung kepada pendampingnya atau Bapak dan Ibu bisa mendownload langsung ya. Terus yang kelima, menyusun pemaketan dan rencana pengadaan berdasarkan data rencana anggaran biaya atau harga satuan yang Bapak Ibu sudah miliki, yaitu berupa dokumen rencana kerja masyarakat atau RKM program PAMSIMAS. Ya. Terus yang keenam, memasang pengumuman di tempat-tempat yang sangat strategis untuk masyarakat bisa melihat, ya, menyaksikan proses pengadaan yang dibutuhkan di program ini. Misal di kantor desa, di pos kamling, di tempat ibadah, sekretariat KKM, dan tempat-tempat yang lain yang dirasa bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ya. Terus yang ketujuh, Bapak dan Ibu menyiapkan daftar toko, ya, atau penyedia barang dan jasa yang akan diundang mengikuti proses pengadaan nih dengan referensi daftar toko supplier yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten yang jumlahnya minimal 3 toko atau penyedia barang dan jasa. Nah, tugas yang terakhir itu menyiapkan dan mengirim surat permintaan penawaran untuk toko atau penyedia barang dan jasa yang akan diundang. Nah, formnya ini sudah ada, sama Bapak dan Ibu juga bisa meminta kepada pendampingnya masing-masing. Nah, terus prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nah, tentunya Bapak dan Ibu harus terbuka ya. Semua pihak, terutama warga, ya, masyarakat berhak mengetahui proses pengadaan secara rinci, serta dapat diikuti oleh semua pemasok atau penyedia jasa. Nah, tentunya dapat dipertanggungjawabkan proses pengadaannya dilakukan mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku, misalkan mengikuti petunjuk teknis di program PAMSIMAS. Ya, terus tentunya Bapak dan Ibu harus adil juga nih. Jangan sampai toko A diundang atau supplier B diundang, yang lainnya tidak. Dikarenakan mungkin sesuatu hal yang barangkali tidak masuk akal, ini jangan sampai. Ya, terus prinsip dasar yang lain yaitu Bapak dan Ibu tentunya harus berpikir efisien juga, dilakukan dengan pembandingan harga, ya, mendapatkan harga yang terbaik. Misalkan Bapak dan Ibu mencari supplier minimal 3. Nah, dari 3 itu kan Bapak dan Ibu bisa menyeleksi mana yang terbaik, misalkan dari sisi harga, dari sisi administrasi, dan segala macamnya. Tentunya prinsip yang terakhir, ketika Bapak dan Ibu melakukan pengadaan, harus memenuhi kualifikasi nih. Ya, dilakukan seleksi berdasarkan kualitas barangnya tadi ya, saya sudah sampaikan, sehingga diharapkan pemasok atau penyedia jasa dapat memberikan kualitas barang yang diharapkan atau bagus. Mungkin kata-kata penutup saya di materi terkait pembentukan tim pengadaan cukup sekian. Barangkali di video berikutnya nanti akan saya sajikan yang bertemakan persyaratan untuk penyediaan barang dan jasa. Tentunya saya berharap Bapak dan Ibu terus menonton ya, melihat sampai dengan akhir, dan jangan lupa Bapak dan Ibu, saya berharap sekali Bapak dan Ibu bisa like ya dengan jempol ini ditutul gitu kan, terus subscribe ya, dan sebarkan apabila video ini bermanfaat buat kita semua. Ya, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua sehingga kita
punya bekal di kemudian hari. Demikian, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Saya akhiri, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.